Di pesta ulang tahunku yang ke-28, suamiku memberi kejutan. Dia membawa seorang wanita dan 2 anak kembar. Di depan seluruh keluargaku, dia mengambil mikrofon dan berteriak, "Kenalkan, ini keluarga keduaku. Aku menyembunyikan mereka selama 3 tahun." Ibuku pingsan. Ayahku gemetar karena marah. Para tamu histeris. Tapi aku hanya tersenyum. Aku berjalan ke arahnya, memberinya sebuah kotak hadiah dan berbisik, "Aku sudah tahu. Ini hadiah spesial untuk keberanianmu." Saat dia membukanya, senyum arogannya lenyap. Tangannya mulai gemetar hebat. Dia histeris. Karena isi kotak itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, taman kediaman Pak Rudianto bermandikan cahaya. Ratusan lampu temaram bergantungan di antara pepohonan rindang, memantulkan sinarnya di permukaan kolam renang yang tenang. Aroma melati dan mawar dari rangkaian bunga di setiap sudut berpadu dengan alunan musik orkestra yang lembut. Ini adalah malam ulang tahun Riana yang ke-28. Sebuah perayaan yang dirancang untuk menjadi sempurna, sebuah penegasan atas kehidupan yang tampak sempurna. Riana, dalam balutan gaun sutra berwarna zamrud yang serasi dengan hijabnya, berdiri di sisi suaminya, Alan. Keduanya adalah gambaran pasangan ideal. Riana, dengan kecantikan dan ketenangannya, dan Alan, dengan karisma dan senyum menawannya. Mereka menyapa tamu, para kolega bisnis, sahabat, dan seluruh keluarga besar yang hadir. Pak Rudianto dan Ibu Nurhayati memandang putri satu-satunya mereka dengan bangga. Riana adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis mereka, dan Alan, menantu yang mereka percaya, telah menunjukkan kapasitas luar biasa dalam membantu mengelola perusahaan. "Lihat mereka, Bu. Bahagia sekali," bisik Pak Rudianto kepada istrinya. Ibu Nurhayati mengangguk, matanya berkaca-kaca haru. Selama ini, kehidupan pernikahan Riana dan Alan tampak mulus tanpa celah. Alan adalah pria yang sopan, religius, dan pekerja keras. Setidaknya, itulah yang mereka tahu. Di tengah pesta, Alan mengambil segelas jus apel, dia tidak pernah menyentuh alkohol, dan mengangkatnya. "Untuk istriku tercinta, Riana. Selamat ulang tahun. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, seperti kamu membahagiakanku." Para tamu bertepuk tangan meriah. Riana tersenyum, senyum yang tulus, namun menyimpan sekelumit rahasia yang tak seorang pun tahu. Puncak acara hampir tiba. Kue ulang tahun setinggi 5 tingkat telah disiapkan. Orkestra memainkan lagu favorit Riana. Saat itulah Alan naik ke panggung kecil, meminta musik dihentikan sejenak. "Mohon perhatiannya sebentar," kata Alan melalui mikrofon. Suaranya terdengar tenang, namun ada nada aneh yang membuat Riana menajamkan pendengarannya. "Di hari spesial istriku ini, ada satu hal lagi yang ingin aku bagikan. Sebuah kejutan." Para tamu berbisik-bisik, mengira akan ada pengumuman hadiah mewah atau liburan romantis. Pak Rudianto dan Ibu Nurhayati tersenyum, menanti kejutan apa yang disiapkan menantu mereka. Alan memberi isyarat ke gerbang taman. Semua mata menoleh. Pintu gerbang kayu itu terbuka perlahan. Masuklah seorang wanita muda yang tampak gugup, menggandeng 2 anak perempuan kembar yang identik. Keduanya cantik, berumur sekitar 3 tahun, mengenakan gaun pesta kecil berwarna merah muda. Wanita itu, Anika, tampak ketakutan namun juga menyimpan tekad. Alan tersenyum lebar, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Dia turun dari panggung, menghampiri Anika, lalu menggandeng wanita itu kembali ke depan, tepat di bawah sorotan lampu. Kedua anak kembar itu memegang erat tangan Alan dan Anika. Riana tetap di tempatnya, tidak bergerak. Wajahnya tenang, ekspresinya tidak terbaca. Musik berhenti total. Suara jangkrik di kejauhan tiba-tiba terdengar memekakan telinga. Alan mengangkat mikrofonnya lagi. "Kenalkan," ujarnya dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, seolah sedang mengumumkan sebuah pencapaian. "Ini Anika. Dan ini Lia, dan Mia." Dia mengusap kepala kedua anak itu. Para tamu membeku. Pak Rudianto berhenti tersenyum, keningnya berkerut dalam. Ibu Nurhayati menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Alan menarik napas dalam-dalam, lalu menjatuhkan bom yang sesungguhnya. "Ini keluarga keduaku. Aku menyembunyikan mereka selama 3 tahun." Waktu seolah berhenti. Keheningan yang tercipta begitu pekat, begitu berat. Lalu, kekacauan pun dimulai.
Suara gelas berdenting jatuh dari tangan seorang tamu. Bisikan-bisikan ngeri dan keterkejutan terdengar dari segala penjuru. Apa katanya? Keluarga kedua? Di depan Riana? Tapi guncangan terbesar menimpa orang tua Riana. Ibu Nurhayati terkesiap, matanya terbelalak tak percaya. Dadanya terasa sesak. Ibu, teriak Riana, namun suaranya tenggelam. Ibu Nurhayati limbung dan jatuh pingsan ke pelukan suaminya. Pak Rudianto, dengan wajah memerah padam karena amarah yang tak tertahankan, berusaha menahan tubuh istrinya sambil berteriak. Kurang ajar. Alan, apa maksudmu ini? Para pelayan bergegas membawa Ibu Nurhayati masuk ke dalam rumah. Di tengah semua kekacauan itu, Riana tetap berdiri tegak. Dia tidak menangis. Dia tidak berteriak. Yang mengejutkan semua orang, sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Senyum itu membuat Alan, yang sedang menikmati momen kemenangannya, merasa sedikit bingung. Dia mengira Riana akan histeris, memohon, atau pingsan seperti ibunya. Reaksi tenang ini di luar skenarionya. Riana merapikan gaunnya, lalu berjalan perlahan melintasi taman, langkahnya mantap dan anggun. Dia tidak memedulikan tatapan kasihan atau cibiran para tamu. Dia berjalan lurus ke arah Alan, Anika, dan kedua anak itu. Anika menunduk, tidak berani menatap mata Riana. Riana berhenti tepat 1 meter di depan mereka. Dia menatap Alan, tatapan matanya tajam namun tenang. Alan, sapanya lembut. Suaranya yang jernih terdengar jelas di keheningan yang kembali melanda. Para tamu menahan napas. Aku sudah tahu, lanjut Riana. Alan tertegun. Apa? Riana tersenyum lagi. Aku sudah tahu. Dan aku harus akui, kamu sangat berani mengumumkan ini di depan semua orang, di depan ayah dan ibuku. Riana lalu mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, tergenggam sebuah kotak bludru kecil berwarna hitam. Kotak yang sama ukurannya dengan kotak cincin, namun tampak jauh lebih tua dan berukir rumit. Ini, kata Riana, hadiah spesial untuk keberanianmu. Alan menatap kotak itu dengan curiga. Apa ini? Perangkap? Sebuah drama untuk membuatnya terlihat lebih buruk? Didorong oleh arogansi dan rasa penasaran, dia mengambil kotak itu. Rasanya berat. Dia mengira ini mungkin cincin atau jam tangan mahal yang Riana siapkan sebelum dia tahu, dan sekarang diberikan sebagai sindiran. Dia terkekeh sinis. Hadiah? Kamu masih memberiku hadiah, Riana? Kamu memang istri yang terlalu baik. Dia membuka kotak itu perlahan, ingin semua orang melihat betapa Riana masih memujanya. Namun, begitu kotak itu terbuka, tawa Alan seketika mati. Tangannya, yang beberapa detik lalu dengan angkuh memegang mikrofon, mulai gemetar hebat. Isi kotak itu bukanlah perhiasan. Di dalamnya, di atas bantalan satin yang telah pudar, tergeletak 2 benda. Yang pertama adalah sebuah kunci kuno. Kunci berkarat dari besi tempa, dengan ukiran rumit yang sangat Alan kenali. Itu adalah kunci brankas pusaka keluarga Riana. Kunci yang telah dia cari dengan putus asa selama lebih dari setahun, kunci yang dia yakini berisi akses menuju harta warisan tak ternilai yang menjadi obsesinya. Dia telah membongkar ruang kerja Pak Rudianto, menyuap pelayan, bahkan mencoba meracuni mertuanya secara perlahan agar dia bisa leluasa mencari kunci ini. Dan sekarang kunci itu ada di sini. Diberikan oleh Riana. Benda kedua, yang diletakkan di samping kunci itu, adalah sebuah flash drive USB mungil berwarna emas. Alan langsung mengenalinya. Itu adalah replika persis dari flash drive yang dia curi dari brankas pribadi Pak Rudianto 6 bulan lalu. Flash drive yang dia kira telah dia hancurkan setelah menyalin isinya. Flash drive yang berisi semua data keuangan tersembunyi, aset-aset yang tidak terdaftar, dan yang paling penting, bukti-bukti transaksi gelap yang bisa menghancurkan mitra bisnis ayahnya. Mitra bisnis yang diam-diam bersekongkol dengan Alan untuk mengambil alih seluruh perusahaan. Melihat kedua benda itu bersamaan, Alan mengerti. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sindiran. Ini adalah eksekusi. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap Riana, mata wanita itu kini berkilat dingin. Dari mana kamu? Suaranya bergetar. Bagaimana kamu? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Riana telah mengosongkan brankas itu. Dia tahu kunci itu sekarang tidak ada nilainya. Dan flash drive itu berarti Riana tahu segalanya. Bukan hanya tentang Anika, tapi tentang rencana busuknya, tentang pengkhianatannya yang jauh lebih dalam. Rencana untuk menguasai harta, menyingkirkan Pak Rudianto, dan memeras mitranya. Semuanya gagal.
Dia telah membongkar aibnya sendiri di depan semua orang demi sesuatu yang sudah tidak ada. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kotak itu jatuh dari genggamannya. Kunci dan flash drive itu jatuh bergemerincing di atas panggung marmer. Alan mencengkeram kepalanya, matanya liar. Tidak, teriaknya histeris. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. 6 bulan sebelumnya, Riana sedang duduk di teras belakang rumahnya, menatap kosong ke arah taman yang kini menjadi lokasi kehancuran suaminya. Saat itu, kecurigaan pertamanya muncul. Anehnya, itu bukan tentang wanita lain. Alan selalu sempurna. Dia tidak pernah pulang malam tanpa alasan. Ponselnya tidak pernah disembunyikan, dan dia selalu bersikap manis. Justru kesempurnaan itulah yang mulai terasa janggal. Kecurigaan Riana dimulai dari sebuah kata, warisan. Alan, yang dulu tidak pernah peduli dengan silsilah keluarga, tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada sejarah keluarga Riana. Dia mulai sering bertanya tentang kakek buyut Riana, tentang cerita-cerita lama, dan yang paling sering, tentang harta warisan yang konon tersembunyi. Riana awalnya menganggapnya sebagai rasa ingin tahu yang wajar dari seseorang yang ingin merasa lebih dekat dengan keluarga istrinya. Tapi pertanyaan itu semakin intens. Sayang, di mana ayah sebenarnya menyimpan dokumen-dokumen penting? Tanyanya suatu malam. Aku dengar kakek buyutmu punya brankas khusus. Apa itu benar? Riana menjawab sekenanya, mengatakan itu hanya dongeng lama. Namun, Alan tidak berhenti. Riana mulai memperhatikan suaminya sering menyendiri di ruang kerja Pak Rudianto setiap kali mereka berkunjung. Dia akan beralasan ingin membaca buku, tetapi Riana pernah memergokinya sedang meraba-raba dinding di balik lukisan besar, seolah sedang mencari sesuatu. Saat ditanya, Alan tertawa dan berkata dia hanya mengagumi arsitektur rumah tua itu. Sejak saat itu, lonceng alarm di kepala Riana mulai berbunyi. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah obsesi. Harta warisan itu memang ada, meski tidak seperti yang dibayangkan Alan. Itu bukanlah peti penuh emas. Kakek buyut Riana adalah seorang pengusaha cerdas di masanya yang juga menyimpan banyak rahasia. Warisan itu berupa brankas tersembunyi yang berisi sertifikat-sertifikat tanah asli di lokasi strategis, beberapa surat utang lama dari keluarga-keluarga berpengaruh, dan yang paling berbahaya, sebuah buku harian tebal berisi catatan transaksi dan perjanjian rahasia dengan banyak tokoh penting di masa lalu. Dokumen-dokumen itu, jika diungkap, bisa membangun sekaligus menghancurkan reputasi banyak dinasti bisnis. Pak Rudianto menyimpannya lebih sebagai pengingat sejarah, namun Alan melihatnya sebagai senjata. Riana adalah wanita yang cerdas. Dia tidak langsung melabrak suaminya. Dia tahu dia membutuhkan bukti. Dia menghubungi Pak Agus, seorang investigator swasta yang usianya hampir sama dengan ayahnya. Pak Agus adalah mantan pengacara di firma hukum Pak Rudianto, yang memilih pensiun dini, dan membuka jasa konsultasi. Dia adalah pria yang memegang teguh prinsip, loyal, dan yang paling penting, sangat bijak. Pak Agus, saya Riana, putri Pak Rudianto, kata Riana melalui telepon di suatu sore ketika Alan sedang dalam perjalanan bisnis. Saya butuh bantuan Anda. Saya ingin Anda mengawasi suami saya, Alan. Ada jeda sejenak. Bu Riana, apakah ini masalah rumah tangga? Tanya Pak Agus hati-hati. Saya tidak yakin, jawab Riana jujur. Ini dimulai sebagai masalah rumah tangga, tapi firasat saya mengatakan ini jauh lebih besar. Ini bukan tentang wanita lain. Saya rasa ini tentang uang dan ayah saya. Pak Agus setuju. Laporannya datang seminggu sekali. Awalnya, semua tampak normal. Alan pergi ke kantor, rapat, makan siang dengan klien. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, Pak Agus lebih teliti dari itu. Dia memperhatikan pola pengeluaran Alan. Ada transfer dana rutin dalam jumlah cukup besar ke rekening yang tidak diketahui. Pak Agus menelusuri rekening itu. Rekening itu atas nama Anika. 2 minggu kemudian, Pak Agus mengikuti Alan bukan ke kantor, melainkan ke sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Di sanalah dia mengambil foto pertama. Alan sedang menggendong seorang anak perempuan, menciumnya, lalu disambut oleh Anika di pintu. Tak lama kemudian, seorang anak perempuan lain yang identik berlari keluar. Pak Agus menemui Riana di sebuah kafe yang sepi. Dia meletakkan amplop coklat di atas meja. Riana membukanya. Tangannya sedikit gemetar. Foto-foto itu jelas. Alan, Anika, Lia, dan Mia. Sebuah keluarga kecil yang bahagia. Hati Riana teriris. Sakitnya pengkhianatan itu nyata, perih, dan menyesakan. Dia menahan air mata yang mendesak keluar. Dia menarik napas dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya.
Dia menatap foto-foto itu lama, lalu menatap Pak Agus. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan kekecewaan yang mendalam. Ada lagi? Tanyanya dengan suara serak. Pak Agus mengangguk. Dia tahu Riana wanita yang kuat. Ini yang lebih mengkhawatirkan, Bu Riana. Dia mengeluarkan amplop kedua. Isinya bukan foto, tapi laporan dan transkrip rekaman. Alan tidak hanya punya keluarga lain. Saya rasa, dia mempersiapkan mereka untuk tujuan tertentu, jelas Pak Agus. Dia telah bertemu 3 kali dalam sebulan terakhir dengan seorang dokter bernama Harun. Dokter ini punya reputasi buruk, sering terlibat dalam pemalsuan diagnosis demi uang. Riana membaca laporan itu. Keningnya berkerut. Untuk apa? Bisik Riana. Pak Agus memutar sebuah rekaman audio dari alat penyadap yang berhasil dia pasang di mobil Alan. Suara Alan terdengar jelas, berbicara dengan pria lain. Buat saja dia tampak pikun. Dosis rendah, perlahan tapi pasti. Saya perlu Pak Rudianto dinyatakan tidak kompeten secara mental. Beri saya surat diagnosisnya, dan bagian Anda akan aman. Dunia Riana seakan runtuh lalu terbangun kembali dalam sekejap. Rasa sakit karena perselingkuhan langsung tergantikan oleh amarah yang membara. Ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati. Ini adalah percobaan pembunuhan terencana terhadap ayahnya. Ini adalah rencana jahat untuk mengambil alih segala sesuatu yang telah dibangun keluarganya dengan susah payah. Pria yang tidur seranjang dengannya, pria yang setiap hari mengucapkan kata cinta, ternyata adalah monster berdarah dingin. Alan berencana membuat ayahnya terlihat gila agar dia bisa mengambil alih kendali perusahaan dan harta warisan. Keluarga kedua itu, Anika dan si kembar, pastilah bagian dari rencana cadangannya. Mungkin untuk memancing simpati, atau untuk memeras, atau untuk dijadikan ahli waris baru jika Riana menolak. Riana menutup matanya sejenak. Ketika dia membukanya lagi, wanita yang rapuh dan terluka itu telah hilang, berganti menjadi seorang strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Dia kini mengerti segalanya. Obsesi Alan pada brankas, pertemuannya dengan dokter, dan bahkan keluarga keduanya. Semuanya adalah bagian dari satu rencana besar. Pak Agus, kata Riana, suaranya kini mantap dan dingin. Kita hentikan dia. Tapi tidak sekarang. Kita akan biarkan dia menyelesaikan rencananya. Pak Agus menatapnya bingung. Biarkan? Riana mengangguk. Dia ingin harta warisan itu, kan? Dia ingin kunci brankasnya. Kita akan pastikan dia mendapatkannya. Kita akan siapkan panggung untuknya. Riana melanjutkan, mulai sekarang, gandakan pengawasan Anda. Saya ingin tahu setiap napas yang dia ambil. Saya ingin Anda mencari tahu di mana flash drive ayah saya yang dia curi. Dan yang paling penting, cari tahu apa rencana detailnya untuk pesta ulang tahun saya. Pak Agus tersenyum tipis, penuh hormat. Baik, Bu Riana. Riana menyesap tehnya yang sudah dingin. Dia ingin bermain perang. Dia akan mendapatkannya. Dan saya, Riana menatap foto Alan dan kedua anak itu, akan memastikan dia kalah telak di hari kemenangannya. Pesta ulang tahunnya yang ke-28, yang seharusnya menjadi perayaan hidup, kini telah dia rancang ulang menjadi panggung kehancuran Alan. Bagi Alan, Riana adalah sebuah tangga. Pak Rudianto adalah puncaknya, dan harta warisan keluarga itu adalah langit yang ingin diraihnya. Alan tidak pernah benar-benar mencintai Riana. Dia mencintai apa yang Riana representasikan, akses. Dia datang dari keluarga biasa, dan rasa laparnya akan status dan kekayaan begitu besar. Dia membenci perasaan menjadi orang nomor 2. Dia muak berpura-pura menjadi menantu yang patuh di depan Pak Rudianto, seorang pria yang Alan anggap kolot karena tidak mau mengambil risiko besar dalam bisnis. Pak Rudianto tidak pernah memberinya kendali penuh. Selalu ada batasan, selalu ada pengawasan. Alan merasa diremehkan. Dia merasa berhak atas lebih. Maka, dia mulai merancang skenarionya. Rencana awalnya sederhana, menunggu. Menunggu Pak Rudianto tua dan Riana, sebagai istri yang penurut, menyerahkan kendali padanya. Tapi menunggu itu membosankan dan terlalu lama. Obsesinya dimulai ketika dia tidak sengaja mendengar percakapan Pak Rudianto dengan Pak Agus setahun lalu, membahas tentang warisan yang harus dijaga, yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Alan mencari tahu. Dia menemukan legenda tentang brankas tersembunyi, peninggalan kakek buyut Riana. Konon isinya bukan hanya sertifikat tanah, tapi dokumen-dokumen penting yang bisa digunakan untuk mengendalikan separuh elit bisnis di kota ini. Saat itulah Alan sadar, dia tidak hanya menginginkan uang. Dia menginginkan kekuasaan. Kekuasaan untuk memeras, mengendalikan, dan menjadi raja di balik layar.
Langkah pertamanya adalah Anika. Dia bertemu Anika, seorang resepsionis di salah satu hotel tempatnya rapat. Anika muda, naif, dan mudah terkesan dengan kekayaan. Alan melihatnya murni sebagai alat. Riana dan Alan belum dikaruniai anak, dan Alan menggunakan itu sebagai alasan. Dia meyakinkan Anika bahwa Riana mandul dan dia membutuhkan seorang putra, atau dalam hal ini, putri, sebagai ahli waris. Dia berjanji akan menceraikan Riana pada saat yang tepat, dan menikahi Anika, memberinya kehidupan mewah. Anika, yang putus asa ingin keluar dari kemiskinannya, setuju. Ketika Anika hamil dan melahirkan anak kembar perempuan, Alan justru senang. Dua ahli waris, kekuatan tawar-menawarnya semakin besar. Dia menyembunyikan mereka di rumah kecil di pinggir kota, memberinya nafkah yang cukup, dan mengunjunginya sekadar untuk memastikan investasinya aman. Dia tidak tahu bahwa Anika juga punya rahasia sendiri, bahwa Anika jauh lebih licik dari yang dia kira. Langkah kedua adalah menyingkirkan Pak Rudianto. Dia tidak bisa membunuh mertuanya secara langsung, itu terlalu berisiko dan kotor. Tapi dia bisa membuatnya tidak kompeten. Dia mendekati Dr. Harun, seorang dokter dengan reputasi buruk yang terlilit utang judi. Alan menawarkannya sejumlah besar uang. Tugasnya mudah, menyediakan obat yang jika dikonsumsi rutin dalam dosis rendah, akan merusak daya ingat jangka pendek, menyebabkan kebingungan, pusing, dan gejala yang mirip demensia dini. Alan sendiri yang akan memberikan obat itu. Setiap kali berkunjung, dia akan membawakan vitamin herbal impor khusus untuk ayah mertuanya. Ini bagus untuk stamina, ayah, katanya dengan senyum penuh perhatian. Pak Rudianto, yang mempercayai menantunya, meminumnya. Perlahan, Alan melihat hasilnya. Pak Rudianto mulai sering lupa di mana menaruh kacamata, salah menyebut nama, dan tampak bingung saat rapat. Alan tersenyum dalam hati. Langkah ketiga, dan yang paling sulit, adalah menemukan brankas dan kuncinya. Dia tahu brankas itu ada di villa tua keluarga di puncak bukit, tempat yang jarang dikunjungi. Suatu kali, dia berhasil membujuk Riana untuk berlibur di sana. Saat Riana tidur, dia membongkar ruang kerja Pak Rudianto. Dia tidak menemukan brankasnya, tapi dia menemukan sesuatu yang lain. Sebuah flash drive emas tersembunyi di dalam buku tebal. Dia mencurinya. Isinya membuatnya terkejut. Itu adalah salinan dari semua yang dia cari. Data keuangan, daftar aset, dan yang paling penting, semua dokumen kompromi itu. Dia segera menyalinnya ke penyimpanan awan miliknya. Dia lalu menghancurkan flash drive itu secara fisik, mematahkannya menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah kantornya, merasa aman. Namun, dia tidak bisa menemukan kuncinya. Kunci brankas fisik itu tidak ada di manapun. Dia sudah mencari di setiap laci, di balik setiap lukisan. Dia frustrasi. Waktu hampir habis. Kondisi Pak Rudianto semakin memburuk, persis seperti rencananya. Mitra bisnisnya, yang juga ingin dia peras nanti, mulai resah. Dia harus bertindak cepat. Jika dia tidak bisa menemukan kunci brankas itu, dia akan menggunakan rencana B. Rencana B adalah kekacauan. Dia memutuskan ulang tahun Riana yang ke-28 adalah hari haji skenarionya sempurna. Dia akan membawa Anika dan si kembar. Dia akan mengumumkannya di depan semua orang. Dia sudah membayangkan reaksinya, Ibu Nurhayati akan histeris. Para tamu akan syok. Pak Rudianto, dalam kondisinya yang rapuh, mungkin akan terkena serangan jantung ringan atau stroke. Riana, istrinya yang lembut dan penurut itu, akan hancur lebur. Di tengah kekacauan itu, siapa yang akan tampil sebagai penyelamat? Dia, Alan. Dia akan menenangkan semua orang. Dia akan berkata, lihat, ayah sudah terlalu tua dan sakit-sakitan untuk mengurus ini. Riana terlalu terguncang. Demi perusahaan, demi anak-anak ini, biarkan saya yang mengambil alih. Pengumuman itu adalah gertakan, sebuah cara untuk memaksa keluarga itu menyerah dan memberinya apa yang dia inginkan. Dia tidak tahu bahwa Riana, yang dia anggap lemah, sedang mempersiapkan panggungnya sendiri. Malam sebelum pesta, dia menelepon Anika. Besok jam 9 malam. Pastikan kamu dan anak-anak memakai baju terbaik yang aku berikan. Ini akan jadi malam terbesar dalam hidup kita. Setelah malam ini, Alan terkekeh sambil menatap pantulan dirinya di cermin, Riana dan keluarganya akan tamat. Rasa sakit karena pengkhianatan Alan hanya bertahan selama 30 menit di kafe itu. Setelah laporan Pak Agus selesai dipaparkan, rasa sakit itu mengkristal menjadi sesuatu yang lain, kemarahan yang dingin dan tekad yang membara. Riana bukan lagi istri yang berduka. Dia adalah putri yang melindungi keluarganya.
Malam itu juga, dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia tidak menangis. Dia masuk ke ruang kerja ayahnya, di mana Pak Rudianto dan Ibu Nurhayati sedang minum teh malam. Riana meletakkan amplop berisi foto dan transkrip rekaman di atas meja. Ayah, Ibu, kita punya masalah besar. Ini tentang Alan. Awalnya adalah keterkejutan. Ibu Nurhayati menangis pilu melihat foto-foto Alan bersama Anika dan si kembar. Bagaimana bisa dia? Isaknya. Tapi kemarahan Pak Rudianto meledak saat Riana memutar rekaman audio rencana Alan dengan Dr. Harun. Vitamin? Pak Rudianto menggebrak meja. Gelas tehnya terguling. Jadi vitamin herbal yang dia berikan, dia meracuniku. Pria tua itu gemetar, bukan karena takut, tapi karena murka. Dia akhirnya mengerti mengapa ingatannya sering kabur beberapa bulan terakhir. Dia mengira itu hanya karena usia. Kurang ajar. Dia ingin membuatku pikun. Riana menenangkan ayahnya. Dia tidak hanya ingin ayah pikun. Dia ingin mengambil alih perusahaan. Dia ingin harta warisan. Dia ingin semuanya. Ibu Nurhayati berhenti menangis. Wajah keibuannya mengeras. Apa rencanamu, nak? Tanyanya. Disinilah Riana melihat dari mana dia mendapatkan kekuatannya. Kita tidak akan menghentikannya, kata Riana tenang. Kita akan memberinya apa yang dia inginkan. Tepatnya, kita akan biarkan dia mengira dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Riana lalu memaparkan rencananya. Langkah pertama adalah kesehatan Pak Rudianto. Pak Agus, dengan jaringannya yang luas, membawa seorang ahli toksikologi terbaik ke rumah mereka keesokan paginya secara diam-diam. Dokter memeriksa Pak Rudianto dan mengonfirmasi adanya zat asing dalam darahnya yang konsisten dengan obat perusak saraf ringan. Beruntung kita mengetahuinya sekarang, kata dokter itu. Dosisnya rendah. Kita bisa membersihkannya. Pak Rudianto segera memulai proses detoksifikasi rahasia. Dan bagian terpenting dari rencana Riana dimulai. Pak Rudianto harus berpura-pura bahwa racun itu bekerja lebih baik dari yang diharapkan Alan. Dia harus terlihat lebih bingung, lebih lemah, dan lebih rapuh setiap hari. Anggap saja ayah sedang bermain drama, kata Riana. Pak Rudianto menyeringai. Akan kulakukan. Langkah kedua adalah kunci dan brankas. Alan terobsesi dengan kunci itu, kata Riana. Itu berarti kuncinya tidak ada di villa. Dia pasti sudah mencarinya. Kuncinya pasti ada di sini. Dia memikirkan kakek buyutnya. Dia ingat cerita ibunya bahwa kakek buyut sangat menyayangi nenek buyutnya. Riana menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku harian lama kakek buyutnya yang tersimpan di perpustakaan. Di sana dia menemukannya. Sebuah kalimat puitis, hartaku yang paling berharga ada dua. Satu ada di balik baja, yang lain aman dalam dekapan suara malaikat. Suara malaikat. Riana berlari ke kamar ibunya. Di sana, di atas meja rias, ada kotak musik peninggalan nenek buyut untuk Ibu Nurhayati. Riana membukanya. Musik lembut mengalun. Dan di bawah lapisan beludru palsu di dasarnya, tersembunyi sebuah lubang kecil. Di dalamnya, berkilauan samar, kunci kuno dari besi tempah. Langkah ketiga, flash drive. Pak Agus memberinya kabar baik. Timnya melacak sampah kantor Alan. Mereka menemukan flash drive yang patah. Dengan susah payah, tim ahli forensik digital berhasil memulihkan datanya. Itu adalah data asli, sama persis dengan yang ada di salinan Pak Rudianto. Alan ceroboh. Dia mengira menghancurkan secara fisik sudah cukup. Riana kini memiliki bukti fisik pengkhianatan bisnis Alan. Langkah keempat, dan yang paling krusial, adalah mengosongkan brankas. Seminggu sebelum pesta ulang tahun, Riana, kedua orang tuanya, dan Pak Agus pergi ke villa tua. Suasananya tegang. Riana memasukkan kunci kuno itu ke lubang kunci tersembunyi di balik lukisan besar. Terdengar bunyi klik yang berat. Pintu baja tebal itu berderi terbuka. Isinya persis seperti yang diceritakan. Tumpukan sertifikat tanah, emas batangan dalam kotak-kotak kecil, beberapa perhiasan kuno, dan buku harian serta dokumen-dokumen perjanjian yang bisa menghancurkan banyak orang. Mereka tidak memindahkan semuanya. Mereka hanya mengambil dokumen-dokumen penting dan buku harian itu. Pak Rudianto menatap dokumen pemerasan itu. Sudah waktunya benda-benda ini melihat cahaya, katanya. Dia menyerahkannya pada Pak Agus. Pastikan ini sampai ke tangan pihak berwajib setelah semuanya selesai. Langkah terakhir adalah yang paling cerdas. Riana tidak ingin perang harta gono gini dengan Alan. Dia ingin Alan tidak mendapatkan apa-apa. Atas saran Pak Agus, sehari sebelum pesta, Riana dan Pak Rudianto menemui notaris. Mereka tidak memindahkan aset ke nama Riana.
Mereka melakukan sesuatu yang lebih drastis. Mereka menandatangani akta. Seluruh isi brankas yang tersisa, emas, sertifikat tanah, perhiasan, disumbangkan. Dialihkan kepemilikannya secara permanen ke Yayasan Kemanusiaan baru yang mereka dirikan atas nama Ibu Nurhayati. Prosesnya selesai pukul 4 sore, tepat 5 jam sebelum pesta dimulai. Brankas itu kini resmi kosong secara hukum. Harta warisan yang dikejar Alan sudah tidak ada lagi. Malam itu, saat Riana bersiap-siap untuk pestanya, dia mengambil kotak beludru hitam. Dia meletakkan 3 benda di dalamnya. Pertama, kunci brankas kuno. Sekarang tidak lebih dari sepotong logam tua. Kedua, flash drive patah yang sudah diperbaiki, bukti kejahatan bisnis Alan. Dan ketiga, salinan akta notaris yang baru ditandatangani, surat yang membuktikan bahwa brankas itu telah resmi dikosongkan untuk amal. Dia menutup kotak itu. Dia melihat pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu tampak tenang, matanya tajam, dan ada senyum tipis di bibirnya. "Selamat ulang tahun untukku," bisiknya, "dan selamat tinggal untukmu, Alan." Dia siap untuk pestanya. Jeritan histeris Alan menggema di seluruh taman, memecah keheningan malam yang terhormat. "Tidak mungkin," teriaknya lagi, matanya terpaku pada 3 benda di dalam kotak beludru yang kini tergeletak di lantai marmer panggung. Kunci, flash drive, dan selembar akta. Para tamu membeku. Musik orkestra sudah lama mati. Ini jelas bukan bagian dari kejutan pesta. Ini adalah kehancuran yang disiarkan secara langsung. Anika, wanita yang dibawa Alan, tampak sama bingungnya. Dia memegang tangan si kembar dengan erat, wajahnya pucat karena tidak mengerti mengapa pria yang menjanjikannya dunia kini terlihat seperti orang gila. Alan, dengan napas terengah-engah, menatap Riana. Matanya merah, penuh kebencian dan ketakutan. "Apa ini? Apa yang kamu lakukan, Riana? Ini lelucon?" Riana, dengan ketenangan yang menakutkan, berjalan melewatinya. Dia mengambil mikrofon yang tadi dijatuhkan Alan. Dia mengetuknya pelan. Suara ketukan itu terdengar seperti ledakan di tengah keheningan. "Selamat malam, semuanya," suara Riana terdengar jernih, tanpa getar. "Maaf atas sedikit gangguan ini. Suami saya, Alan, sepertinya terlalu bersemangat dengan hadiahnya." Dia berbalik menghadap Alan. Para tamu, yang tadinya berbisik-bisik, kini diam sepenuhnya, menyimak setiap kata. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan sebuah drama keluarga yang luar biasa. "Kamu bertanya apa ini, Alan?" kata Riana. Dia membungkuk dan mengambil kunci kuno yang berkarat. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Hadiah pertama," Riana memulai, suaranya seperti seorang hakim yang membacakan putusan. "Adalah sesuatu yang sangat kamu inginkan. Benar, kan? Ini kunci brankas pusaka keluarga kami. Kunci yang membuatmu bolak-balik ke ruang kerja ayahku. Kunci yang membuatmu meraba-raba dinding di villa seperti pencuri." Wajah Alan semakin pucat. Dia telah terekspos. "Kamu menginginkan harta di dalamnya, kan?" lanjut Riana. "Kamu menginginkan emas, sertifikat tanah, dan semua dokumen berharga itu." Alan tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa gemetar. Riana kemudian mengambil lembaran akta notaris. "Maka, ini hadiah keduamu." Dia membukanya. Ini akta notaris. Bertanggal hari ini, pukul 4 sore. Riana tersenyum tipis. "Sayang sekali, Alan. Kamu terlambat. Aku sudah membuka brankas itu minggu lalu. Dan sore ini, semua isinya, setiap gram emas, setiap lembar sertifikat, setiap rupiah aset di dalamnya, telah resmi disumbangkan. Semuanya dipindahkan ke Yayasan Kemanusiaan Ibu Nurhayati yang baru kami dirikan. Kunci yang kamu pegang itu," Riana menunjuk ke tangan Alan, "sekarang tidak lebih dari sekadar pajangan. Brankas itu sudah kosong." Rahang Alan ternganga. Seluruh usahanya, 3 tahun perselingkuhannya, pengkhianatannya, semuanya sia-sia. Harta yang menjadi tujuan utamanya lenyap begitu saja. "Bohong," desisnya. "Kamu tidak mungkin. Kamu tidak secerdas itu." "Oh, aku belum selesai," kata Riana. Dia kini mengambil benda terakhir. Flash drive emas yang mungil. "Mungkin kamu tidak tertarik dengan harta, Alan. Mungkin kamu lebih tertarik dengan ini." Dia mengangkat flash drive itu. "Kamu ingat ini? Ini flash drive ayahku. Yang kamu curi dari brankas pribadinya 6 bulan lalu. Yang kamu kira sudah kamu hancurkan setelah kamu salin isinya. Kamu salah. Timku berhasil memulihkannya."
Alan mundur selangkah. Ini lebih buruk dari harta. Flash drive itu berisi rencana pengambil alihan perusahaan. Bukti dia bersekongkol dengan mitra bisnis ayahnya. Riana, jangan. Bisiknya, arogansinya kini luntur berganti kepanikan. Riana tidak memedulikannya. Dia berbalik ke arah layar proyektor besar di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan foto-foto kenangan ulang tahunnya. Ayahku terlalu percaya padamu, Alan. Dia menganggapmu anak. Tapi kamu lebih memilih menjadi ular. Riana memberi isyarat. Di sudut taman, Pak Agus, yang menyamar sebagai salah satu tamu, menekan tombol di laptopnya. Layar proyektor menyala. Yang muncul bukan foto, tapi rekaman audio. Suara Alan memenuhi taman. Buat saja dia tampak pikun. Dosis rendah, perlahan tapi pasti. Saya perlu Pak Rudianto dinyatakan tidak kompeten secara mental. Para tamu tersentak ngeri. Terdengar jeritan tertahan dari Bibi dan Paman Riana. Alan menatap layar itu dengan ngeri. Itu tidak cukup, tanya Riana ke mikrofon. Bagaimana dengan ini? Layar berganti. Kini menampilkan video, rekaman CCTV tanpa suara dari dapur rumah Pak Rudianto. Terlihat Alan, dengan senyum penuh perhatian, sedang membawakan vitamin herbal impor untuk ayah mertuanya. Rekaman itu diulang dalam gerakan lambat, menunjukkan dengan jelas bagaimana Alan membuka bungkusan bubuk kecil dan menuangkannya ke dalam botol vitamin itu sebelum mengocoknya. Ibu Nurhayati, yang sudah siuman dan menonton dari pintu rumah, menjerit histeris. Kamu meracuni suamiku. Kamu iblis. Dan puncaknya, saat semua mata terpaku pada layar, pintu utama rumah terbuka. Pak Rudianto berjalan keluar. Dia tidak terlihat lemah. Dia tidak terlihat bingung. Dia berjalan dengan tegap, langkahnya mantap, wajahnya keras dipenuhi amarah yang benar. Dia mengambil mikrofon lain dari stan orkestra. Vitaminnya tidak bekerja dengan baik. Alan, suara Pak Rudianto menggelegar. Saya berhenti meminum racunmu 2 bulan lalu, sejak putri saya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Alan tersungkur. Dia jatuh terduduk di panggung. Selesai. Semuanya selesai. Dia kalah telak. Saat itulah, suara sirene yang awalnya samar, kini terdengar semakin jelas dan berhenti tepat di depan gerbang. 2 petugas polisi berseragam masuk, berjalan tenang namun tegas melintasi taman yang hancur. Mereka tidak melihat ke kanan atau kiri, mata mereka tertuju lurus ke panggung. Ke Alan. Riana menatap suaminya yang kini terduduk menyedihkan. Kamu bilang kamu menyembunyikan mereka selama 3 tahun, kata Riana, menunjuk Anika dan si kembar. Aku menyembunyikan kebenaran ini selama 6 bulan. Menunggu saat yang tepat. Dan kamu memberikannya padaku malam ini. Polisi naik ke panggung. Alan, kata Riana lembut, ini hadiah ulang tahunku yang sebenarnya. Keadilan. Alan tidak meronta. Dia terlalu syok. Petugas memborgol tangannya. Tunggu, kata petugas lainnya, menatap Anika yang gemetar ketakutan. Anda juga harus ikut kami, Nona. Anda terlibat dalam konspirasi penipuan ini. Anika menangis. Aku tidak tahu apa-apa soal racun. Aku bersumpah. Tapi protesnya sia-sia. Dia dan Alan digiring keluar. Kedua anak kembar itu, Lia dan Mia, menangis ketakutan melihat ibu mereka dibawa. Ibu Nurhayati, di tengah kesedihannya, segera berlari dan memeluk kedua anak tak berdosa itu. Bawa mereka masuk. Ini bukan salah mereka, isaknya. Pesta telah berakhir. Para tamu diam 1000 bahasa. Riana berdiri sendirian di atas panggung, di tengah sisa-sisa kue ulang tahunnya yang hancur. Dia menatap langit malam. Akhirnya, dia bisa bernapas. Rumah besar itu terasa sunyi selama 3 hari berikutnya. Cahaya lampu pesta yang gemerlap telah digantikan oleh kilatan kamera para wartawan yang berkemah di luar gerbang. Skandal menantu yang meracuni mertua demi harta, ditambah drama perselingkuhan yang diungkap di pesta ulang tahun, menjadi berita utama nasional. Pak Rudianto dan Ibu Nurhayati tidak keluar kamar. Mereka perlu menenangkan diri. Riana, sebaliknya, sibuk. Dia tidak berduka. Dia membereskan kekacauan. Dia duduk di ruang kerja ayahnya bersama Pak Agus, memilah-milah tumpukan dokumen. Di antara tumpukan itu, ada satu kotak kayu berukir yang tidak ikut disumbangkan. Ini adalah inti dari warisan yang sebenarnya. Bukan emas atau tanah. Pak Rudianto akhirnya bergabung dengan mereka. Wajahnya tampak lebih tua namun matanya jernih. Dia menunjuk kotak itu. Ini yang sebenarnya Alan inginkan, kata Pak Rudianto pelan. Riana membukanya. Isinya bukan harta,
melainkan puluhan buku catatan kecil dan bundel dokumen yang diikat pita. Itu adalah arsip Wiratama, catatan harian kakek buyut Riana. Kakekmu, jelas Pak Rudianto, adalah rentenir bagi kaum elit di zamannya. Dia menyimpan catatan setiap utang, setiap kesepakatan curang, setiap rahasia gelap para pengusaha dan politisi besar. Ini, Pak Rudianto menepuk kotak itu, adalah bahan pemerasan yang bisa menghancurkan separuh keluarga terpandang di negeri ini. Riana akhirnya mengerti. Alan tidak hanya menginginkan uang. Dia menginginkan kekuasaan. Dia ingin menjadi pemain di balik layar, mengendalikan orang-orang dengan rahasia masa lalu mereka. Dia lebih busuk dari yang kukira, bisik Riana. Apa yang akan ayah lakukan dengan ini? Pak Rudianto terdiam lama. Selama ini ayah menyimpannya, menganggapnya sebagai jaminan. Tapi melihat apa yang Alan rencanakan, kekuatan seperti ini terlalu berbahaya. Riana mengangguk. Dia mengambil sebuah dokumen secara acak. Nama keluarga yang sangat dia kenal tertera di sana. Kekuatan, kata Riana, hanya berbahaya di tangan yang salah. Alan ingin menggunakannya untuk kejahatan. Kita gunakan untuk kebaikan. Dia menatap ayahnya. Sudah waktunya membersihkan rumah, ayah. Bukan dengan memeras mereka, tapi dengan menyerahkan ini ke pihak yang berwenang. Pak Rudianto tersenyum bangga. Pikiranmu jernih. Lakukan. Riana menyerahkan kotak itu kepada Pak Agus. Pastikan ini sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara anonim. Biarkan badai dimulai. Pak Agus mengangguk hormat. Ini akan menjadi kehormatan besar, Bu Riana. Tapi, dia berhenti sejenak, ada satu perkembangan lagi yang harus kalian tahu. Ini tentang Anika. Riana mengangkat alis. Dia di penjara? Benar, kata Pak Agus. Dan dia bicara. Banyak. Dia ketakutan setengah mati karena dituduh terlibat percobaan pembunuhan. Dia bersedia melakukan apa saja untuk meringankan hukumannya. Dan dia memberi kami informasi yang sangat menarik. Pak Agus meletakkan sebuah map baru di atas meja. Anika ditangkap sebagai kaki tangan Alan. Tapi sepertinya, Alan juga korban penipuannya. Pak Agus menjelaskan. Anika, ternyata, bukanlah resepsionis lugu yang terbuai janji manis. Sebelum bertemu Alan, dia menjalin hubungan dengan seorang pria oportunis lain yang meninggalkannya begitu tahu dia hamil. Saat dia bertemu Alan, Anika sudah hamil beberapa minggu. Dia melihat Alan, pria kaya, mapan, yang kebetulan sedang mencari ahli waris sebagai tiket emas. Dia menipu Alan. Dia berbohong tentang usia kehamilannya. Dia meyakinkan Alan bahwa si kembar, Lia dan Mia, adalah darah dagingnya. Alan, dalam arogansinya, tidak pernah berpikir untuk melakukan tes DNA. Dia terlalu sibuk merancang mereka sebagai alat dalam skenario besarnya. Dia hanya melihat si kembar sebagai pion. Riana dan orang tuanya terperangah. Jadi, bisik Ibu Nurhayati, Alan mengumumkan ahli warisnya di depan semua orang padahal mereka bukan anaknya. Tepat sekali, kata Pak Agus. Alan ditipu oleh orang yang dia kira sedang dia manfaatkan. Sebuah pengkhianatan ganda. Riana hampir tertawa. Ironi ini begitu pahit sekaligus begitu pas. Seluruh rencana Alan untuk keluarga kedua, sebagai pengungkit warisan, ternyata dibangun di atas kebohongan wanita lain. Pak Agus menutup mapnya. Alan belum tahu. Dia masih di sel isolasi. Tapi besok, saat pengacaranya menemuinya, saya akan pastikan hasil tes DNA ini ada di tangan mereka. Adegan berganti ke ruang kunjungan penjara yang steril dan dingin. Alan duduk di balik kaca. Penampilannya kusut, matanya kosong, namun masih ada sisa arogansi di sana. Dia sedang menunggu pengacaranya. Pintu di seberang terbuka, tapi yang masuk adalah Pak Agus. Alan langsung berdiri. Apa maumu? Di mana pengacaraku? Pak Agus duduk dengan tenang. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengambil sebuah amplop coklat dari tasnya dan mendorongnya melalui slot di bawah kaca. Apa ini? Gertak Alan. Baca saja, kata Pak Agus. Ini tentang investasi terbesarmu, putri kembarmu. Alan merobek amplop itu dengan kasar. Dia membaca laporan hasil tes DNA itu. Sekali, dua kali. Matanya bergerak liar melintasi halaman. Wajahnya berubah dari bingung, menjadi merah padam, lalu pucat pasi. Laporan itu menyimpulkan, probabilitas Alan sebagai ayah biologis Lia dan Mia adalah 0%. Dia telah mempertaruhkan segalanya. Pernikahannya, kebebasannya, reputasinya, demi anak orang lain.
Keheningan pecah oleh suara tawa. Tawa yang parau, serak, dan penuh kegilaan. Alan tertawa, memegangi kepalanya, sebelum akhirnya dia menggebrak kaca pemisah dengan kedua tangannya, berteriak tanpa suara. Kepingan terakhir dari kewarasannya telah hancur. Pengadilan Alan dan Anika menjadi tontonan publik. Setiap hari, media massa berkumpul di depan gedung pengadilan, memburu setiap detail dari skandal yang mengguncang kaum elit itu. Alan, yang di awal persidangan masih berusaha menunjukkan sisa-sisa arogansinya, hancur berkeping-keping. Satu persatu, kejahatannya dibongkar. Dimulai dari rencana penipuan korporasi, pemalsuan dokumen, hingga puncaknya, percobaan pembunuhan terencana terhadap ayah mertuanya sendiri, Pak Rudianto. Rekaman audio yang diputar Riana di pesta menjadi bukti kunci. Ditambah lagi kesaksian Dr. Harun yang akhirnya berbalik arah demi keringanan hukuman. Pukulan terakhir bagi Alan adalah kesaksian Anika. Di bawah sumpah, Anika mengakui segalanya. Dia menceritakan bagaimana Alan merekrutnya, menjanjikan pernikahan, dan menjadikannya alat untuk mengamankan warisan. Namun, demi menyelamatkan dirinya dari tuduhan percobaan pembunuhan, Anika membongkar rahasianya sendiri. Dia menyerahkan hasil tes DNA itu ke pengadilan. Dia bersaksi bahwa Alan tidak pernah tahu bahwa si kembar bukan darah dagingnya. Ruang sidang hening sejenak, lalu riuh rendah oleh bisikan terkejut. Alan, yang duduk di kursi terdakwa, hanya menatap kosong ke depan. Dia telah ditipu oleh wanita yang dia tipu. Pengkhianatan ganda itu menyempurnakan kehancurannya. Vonis pun dijatuhkan. Alan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara, hukuman maksimal untuk gabungan kejahatannya. Anika, karena kerjasamanya dan statusnya sebagai saksi kunci, mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan. 3 tahun penjara karena terbukti ikut serta dalam konspirasi penipuan. Di tengah semua drama hukum dan pemberitaan media, ada 2 korban yang terlupakan, Lia dan Mia. Kedua anak perempuan berusia 3 tahun itu kini berstatus sebagai anak negara. Mereka tidak memiliki siapa-siapa. Alan bukan ayah mereka. Anika akan berada di penjara untuk waktu yang lama. Ayah biologis mereka entah ada di mana. Untuk sementara, mereka ditempatkan di sebuah panti asuhan milik pemerintah yang bersih dan terkelola dengan baik. Nasib mereka menjadi catatan kaki dalam skandal besar itu. Tapi tidak bagi semua orang. Di rumah keluarga Rudianto, kehidupan perlahan kembali normal, meski dalam bentuk yang baru. Riana sibuk membantu ayahnya menata ulang perusahaan, membersihkan sisa-sisa pengaruh Alan dan mitra bisnisnya yang khianat. Tapi di malam hari, keheningan rumah sering pecah oleh isak tangis Ibu Nurhayati. "Aku tidak bisa melupakan mereka, Riana," kata Ibu Nurhayati suatu malam, matanya sembab. "Malam itu, saat semua kacau, aku memeluk mereka. Mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya anak-anak." Riana memeluk ibunya. Dia sendiri berusaha keras untuk tidak memikirkan kedua anak itu. Mereka adalah simbol hidup dari pengkhianatan Alan. Melihat mereka adalah pengingat rasa sakit. Tapi ibunya benar. Mereka tidak berdosa. Minggu berikutnya, Riana, Ibu Nurhayati, dan Pak Agus mengunjungi panti asuhan itu. Mereka tidak datang sebagai keluarga Rudianto. Mereka datang sebagai donatur anonim, meminta izin untuk melihat-lihat. Dari balik jendela kaca ruang pengelola, mereka melihat ke taman bermain. Di sana, di bawah pohon mangga, Lia dan Mia sedang bermain ayunan. Mereka tertawa, berebut mainan dengan anak-anak lain, lalu berpelukan. Mereka tampak normal. Mereka tampak seperti anak-anak pada umumnya. Ibu Nurhayati kembali menangis, tapi kali ini dalam diam. Riana memandangi kedua wajah mungil itu. Wajah yang nyaris menghancurkan keluarganya. Tapi kini, yang dia lihat hanyalah kepolosan. "Kita akan adopsi mereka, kan, Nak?" bisik Ibu Nurhayati penuh harap. Riana terdiam lama. Dia memejamkan mata, membiarkan semua emosi bergejolak di dalam dirinya. Rasa marah, sakit hati, kasihan, dan kebingungan. Dia menarik napas panjang. "Tidak, Ibu," katanya pelan. Ibu Nurhayati menatapnya kaget. "Riana?" "Aku tidak bisa, Bu," lanjut Riana, suaranya serak namun tegas. "Aku tidak akan pernah bisa melihat mereka tanpa mengingat malam itu. Aku tidak akan pernah bisa mencintai mereka sepenuhnya tanpa bayang-bayang Alan dan Anika. Itu tidak adil untukku. Dan yang lebih penting," Riana menatap kedua anak itu tidak adil untuk mereka. Mereka berhak mendapatkan cinta yang utuh, bukan sisa-sisa dari belas kasihan." Ibu Nurhayati mengerti. Dia memeluk putrinya erat. "Tapi lalu apa?" Riana berbalik menghadap Pak Agus,
matanya kini jernih dan penuh keputusan. Saya tidak bisa menjadi ibu mereka, kata Riana. Tapi saya bisa memberi mereka sesuatu yang Alan dan Anika tidak pernah bisa berikan, masa depan. Riana memaparkan rencananya. Dia meminta Pak Agus untuk segera memindahkan kedua anak itu ke panti asuhan lain yang lebih baik, di kota lain yang jauh. Saya ingin mereka memulai hidup yang baru, Pak Agus. Jauh dari pemberitaan, jauh dari skandal ini. Lebih dari itu, Riana menginstruksikan Pak Agus untuk menggunakan sebagian dari aset pribadinya, bukan aset perusahaan atau keluarga, untuk membuat sebuah dana perwalian atas nama Lia dan Mia. Dana itu anonim, tidak ada yang boleh tahu siapa donaturnya. Saya ingin dana itu menjamin segalanya, kata Riana. Pendidikan terbaik sampai mereka lulus universitas, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak. Pastikan mereka tidak kekurangan apapun. Satu-satunya syarat, nama mereka harus diubah. Beri mereka identitas baru yang legal, agar mereka bisa tumbuh tanpa beban nama orang tua mereka. Pak Agus mengangguk, matanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Itu akan diatur, Bu Riana. Ini adalah tindakan yang sangat mulia. Riana menggeleng. Ini bukan kemuliaan, Pak Agus. Ini keharusan. Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri lingkaran ini. Riana menatap kedua anak itu untuk terakhir kalinya. Mereka sedang tertawa, tidak menyadari bahwa takdir mereka baru saja diubah. Mereka tidak boleh menanggung dosa kita, bisik Riana kepada ibunya. Kehidupan mereka dimulai hari ini, bersih dari nama Alan, dan juga bersih dari nama kita. Mereka bertiga pergi meninggalkan panti asuhan itu dalam diam, meninggalkan masa lalu di baliknya, dan memberi Lia serta Mia kesempatan untuk memiliki masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa minggu setelah vonis Alan dijatuhkan, sebuah badai lain mulai menerpa ibu kota. Badai ini tidak datang dari ruang pengadilan, tapi dari gedung-gedung tinggi perkantoran dan lingkaran politik. Satu persatu, tokoh-tokoh besar yang namanya selama ini bersih, mulai dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebuah investigasi besar-besaran dibuka, mengungkap jaringan korupsi dan kesepakatan gelap yang akarnya telah menjalar puluhan tahun. Para pengusaha terpandang, politisi senior, bahkan beberapa pejabat penegak hukum, terseret. Media menyebutnya, skandal arsip kuno. Setelah sebuah kotak berisi dokumen-dokumen rahasia dari masa lalu secara anonim dikirimkan ke meja pimpinan KPK. Tidak ada yang tahu siapa pengirimnya. Di ruang keluarga, Riana dan Pak Rudianto menonton berita malam. Wajah-wajah yang mereka kenal di pesta dan pertemuan bisnis kini muncul di televisi dengan rompi oranye tahanan. Pak Rudianto menyesap tehnya dengan tenang. Kakekmu akan bangga, katanya pelan. Harta yang dia kumpulkan untuk memeras, akhirnya digunakan untuk membersihkan. Riana mengangguk. Dia akhirnya mengerti. Harta warisan yang sebenarnya bukanlah emas atau tanah. Itu adalah kebenaran. Alan ingin menggunakan kebenaran itu untuk mengendalikan orang, untuk mendapatkan kekuasaan lewat rasa takut. Riana dan ayahnya memilih jalan yang berbeda. Mereka melepaskan kebenaran itu, membiarkannya bekerja untuk keadilan. Beban yang selama ini disimpan keluarganya selama 3 generasi akhirnya terangkat. Perusahaan Rudianto Group, yang sempat goyah karena skandal Alan, kini berada di tangan yang lebih kokoh. Riana tidak lagi hanya menjadi putri pewaris. Dia secara resmi mengambil posisi sebagai direktur operasional. Dia bekerja berdampingan dengan ayahnya. Dia merombak total sistem yang ada. Dia memecat semua orang yang terbukti loyal kepada Alan, memutus kontrak dengan mitra bisnis ayahnya yang berkhianat, dan menerapkan sistem transparansi penuh. Awalnya berat. Banyak yang meragukan kemampuannya. Tapi Riana, yang telah melalui api pengkhianatan, tidak lagi takut pada tantangan bisnis. Dia tegas, cerdas, dan yang terpenting, adil. Perlahan tapi pasti, kepercayaan investor dan karyawan kembali pulih. Perusahaan itu tidak hanya selamat, tapi tumbuh lebih kuat dengan fondasi yang jujur. Namun, pekerjaan Riana tidak berhenti di ruang rapat. Harta yang diselamatkan dari berangkas kuno itu, yang secara hukum telah dipindahkan ke Yayasan Ibu Nurhayati, kini harus disalurkan. Riana dan ibunya mendedikasikan diri mereka untuk membangun yayasan itu dari nol. Itu bukan sekadar papan nama untuk menghindari pajak. Itu menjadi misi hidup mereka. Yayasan Ibu Nurhayati difokuskan untuk membantu para korban yang ceritanya mirip dengan mereka. Perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga, penipuan finansial oleh pasangan, dan manipulasi psikologis. Riana menggunakan pengalamannya sendiri sebagai cetak biru. Yayasan itu tidak hanya memberi perlindungan rumah aman, tapi juga bantuan hukum gratis untuk menuntut hak mereka, konseling trauma,
dan pelatihan keterampilan agar mereka bisa mandiri secara finansial. Riana tidak hanya duduk di dewan pengawas. Dia turun langsung. Dia mendengarkan cerita para wanita yang datang, yang matanya penuh ketakutan dan keputusasaan, mata yang sama seperti yang dia lihat di cermin 6 bulan lalu. Tapi kini, Riana bisa memberi mereka lebih dari sekadar simpati. Dia memberi mereka alat untuk melawan balik. Peluncuran resmi yayasan itu sederhana, jauh dari kemewahan pesta ulang tahunnya yang naas. Hanya dihadiri oleh para staf, beberapa donatur awal, dan penghuni pertama rumah aman itu. Riana, dalam balutan kemeja sederhana dan hijab praktis, berdiri di podium kecil. Dia menatap wajah-wajah di depannya. Dulu, katanya, suaranya mantap, saya mengira harta adalah tentang apa yang kita miliki. Emas, tanah, saham. Saya salah. Harta yang sebenarnya adalah kekuatan untuk bangkit. Dia berhenti sejenak, menatap ibunya yang tersenyum haru. Musuh terbesar kita bukanlah pria jahat seperti yang saya temui, lanjutnya. Musuh terbesar kita adalah keheningan. Keheningan yang kita pilih saat kita tahu ada sesuatu yang salah, baik pada diri kita maupun orang lain. Dia tersenyum. Yayasan ini adalah suara kami. Suara untuk mereka yang dibungkam. Dan mulai hari ini, suara kami tidak akan diam lagi. Tepuk tangan membahana, bukan tepuk tangan basa-basi sosialita, tapi tepuk tangan tulus penuh harapan. Riana telah menemukan harta warisannya yang sebenarnya. Bulan-bulan setelah persidangan berlalu dalam kabut yang aneh. Kemenangan di ruang pengadilan ternyata hanyalah awal dari pertempuran yang berbeda. Badai yang dilepaskan Riana dan ayahnya, Arsip Wiratama, yang kini berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, telah memicu gempa bumi sosial dan politik. Keluarga-keluarga yang namanya tertera dalam arsip itu, yang selama ini hidup di puncak piramida sosial, kini berjuang mempertahankan sisa-sisa reputasi mereka. Dan mereka tidak diam saja. Pak Rudianto dan Riana, meski bertindak anonim, segera menjadi sasaran. Mereka tidak diserang secara fisik. Serangan itu lebih licik. Artikel-artikel di media mulai bermunculan, mempertanyakan integritas Pak Rudianto. Mereka menyebarkan rumor bahwa Pak Rudianto sendiri menggunakan arsip itu untuk memeras pesaing bisnisnya selama bertahun-tahun, dan kini dia mencuci tangan dengan menyerahkannya ke pihak berwajib. Mereka bahkan mencoba memutarbalikkan fakta, menggunakan ironi yang kejam. Mereka menyewa pakar untuk berspekulasi bahwa Pak Rudianto, setelah insiden peracunan oleh menantunya, mengalami gangguan mental dan tidak lagi kompeten. Persis seperti yang diinginkan Alan. Ancaman-ancaman terselubung datang melalui telepon dan surat kaleng. Para penguasa lama yang terluka itu berbahaya. Disinilah Riana menunjukkan kekuatannya yang baru. Dia tidak lagi bersembunyi di balik ketenangan palsu. Saat ayahnya ingin membalas serangan media itu dengan kemarahan, Riana menahannya. Dia mengadakan satu konferensi pers. Hanya satu. Dia berdiri di depan puluhan kamera, diapit oleh Pak Agus dan tim pengacara barunya. Dia tidak membantah rumor satu persatu. Dia hanya menatap lurus ke lensa kamera. Selama puluhan tahun, keluarga kami menyimpan sejarah yang bukan milik kami. Katanya, suaranya tenang dan tegas. Sejarah itu berisi kebenaran yang menyakitkan. Kami punya pilihan, terus menyimpannya dan membiarkannya meracuni kami dari dalam, atau melepaskannya agar keadilan bisa berjalan. Kami memilih yang kedua. Tindakan ini, lanjutnya, telah mendatangkan konsekuensi. Kami dituduh, kami difitnah. Itu kami terima. Karena kebenaran, seperti api, memang panas. Dia akan membakar siapa saja yang mencoba menyembunyikannya. Keluarga kami tidak akan lagi menyimpan rahasia. Kami tidak akan lagi diam. Kami telah menyerahkan masa lalu ke tangan hukum, dan kini kami fokus pada masa depan. Setelah itu, dia tidak pernah lagi berbicara di depan media tentang arsip itu. Dia membiarkan badai itu berlalu, dan fokus pada pekerjaannya. Di sisi lain, ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Riana harus kembali ke rumah yang pernah dia tinggali bersama Alan. Rumah pernikahan mereka. Dia harus mengemasi barang-barangnya. Dia pergi sendiri, menolak tawaran ibunya untuk menemaninya. Rumah itu terasa dingin dan kosong, berdebu. Dia berjalan melewati ruang tamu tempat dia dan Alan dulu menjamu tamu, pura-pura menjadi pasangan sempurna. Dia masuk ke kamar tidur mereka. Di atas meja nakas, masih ada bingkai foto pernikahan mereka. Alan yang tersenyum menawan, dan Riana yang menatapnya penuh cinta. Riana yang dulu, yang naif dan penurut. Dia mengambil bingkai itu, menatapnya lama. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Yang dia rasakan hanyalah kehampaan.
Dia seperti sedang melihat dua orang asing. Dia tidak lagi mengenali wanita di foto itu, dan dia bersyukur atasnya. Dia mengeluarkan foto itu dari bingkai, meremasnya pelan, dan melemparkannya ke dalam kantong sampah besar yang dia bawa. Dia membuka lemari. Pakaian-pakaian Alan masih tergantung rapi. Jas mahal, kemeja sutra. Simbol dari pria yang sangat peduli pada penampilan. Dia memanggil Pak Agus. Kirim semua barangnya ke panti sosial. Biar ada gunanya. Dia hanya mengambil barang-barangnya sendiri, dokumen pribadinya, dan beberapa buku. Dalam waktu 1 jam, dia selesai. Dia berjalan keluar dari rumah itu, menutup pintu, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dia telah secara resmi mengubur masa lalunya. Sementara itu, Ibu Nurhayati menemukan jalannya sendiri untuk sembuh. Dia tidak bisa melupakan Lia dan Mia. Meskipun dia menghormati keputusan Riana untuk tidak mengadopsi, hatinya sebagai seorang ibu dan nenek masih terikat. Dialah yang secara aktif mengawasi proses pemindahan kedua anak itu, melalui perantara Pak Agus. Mereka kini memiliki nama baru, identitas baru, dan tinggal di sebuah panti asuhan premium di kota lain, yang didanai penuh oleh dana perwalian anonim Riana. Suatu sore, Pak Agus datang membawakan sepucuk surat untuk Ibu Nurhayati. Surat itu dari kepala panti asuhan yang baru. Ibu Alia dan Ibu Adara, nama baru mereka, beradaptasi dengan sangat baik, tulis surat itu. Mereka ceria, dan bakat menggambar mereka luar biasa. Terima kasih, siapapun Anda, telah memberi mereka kesempatan kedua. Ibu Nurhayati memeluk surat itu di dadanya. Akhirnya, dia bisa tersenyum tulus. Bulan-bulan berlalu. Badai media mereda, digantikan oleh berita-berita penangkapan baru hasil dari arsip Wiratama. Perusahaan Rudianto Group, di bawah kepemimpinan Riana dan ayahnya, berhasil stabil. Para pemegang saham yang tadinya goyah, kini melihat ketegasan Riana sebagai aset baru. Dia memimpin rapat dewan dengan percaya diri, memotong birokrasi lama, dan memperkenalkan ide-ide baru yang lebih segar dan transparan. Dia bukan lagi bayang-bayang ayahnya. Dia adalah pemimpin. Suatu sore di kantornya, Riana sedang meninjau laporan kuartalan. Matanya beralih ke kalender di mejanya. Sebuah tanggal dilingkari dengan spidol merah oleh sekretarisnya. Besok, ulang tahunnya yang ke-29. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak malam itu. Riana bersandar di kursinya, menutup mata sejenak. Dia bertanya-tanya, apakah dia sudah siap untuk merayakannya lagi. Tahun ini, tidak ada pesta mewah. Tidak ada ratusan tamu dengan perhiasan berkilauan. Tidak ada orkestra atau kue 5 tingkat. Ulang tahun Riana yang ke-29 dirayakan dengan cara yang sama sekali berbeda. Lokasinya bukan di rumah utama yang megah, melainkan di taman belakang villa tua di puncak bukit. Tempat yang sama di mana brankas kuno itu tersembunyi. Tempat yang dulu menjadi simbol rahasia kelam keluarga, kini telah diubah Riana menjadi taman bunga yang asri. Udara sore itu sejuk, beraroma pinus dan melati. Tamunya hanya 4 orang. Pak Rudianto, Ibu Nurhayati, Pak Agus, dan istrinya, yang selama ini menjadi pendukung senyap suaminya. Mereka duduk di meja kayu sederhana, menikmati teh hangat dan penganan ringan buatan Ibu Nurhayati. Suasananya tenang, penuh kedamaian. Jauh dari intrik dan drama yang mewarnai kehidupan mereka setahun terakhir. Pak Rudianto tampak 10 tahun lebih muda. Beban menjaga arsip kuno itu telah terangkat dari pundaknya. Dia kini menghabiskan sebagian besar waktunya mengurus yayasan bersama istrinya, menikmati masa pensiun yang sesungguhnya. Ibu Nurhayati, wajahnya tidak lagi dibayangi kesedihan. Dia sibuk mengorganisir program baru di Yayasan Ibu Nurhayati, sebuah program beasiswa seni untuk anak-anak panti asuhan. Pak Agus, yang kini menjadi kepala keamanan dan penasihat hukum tetap di Rudianto Group, tersenyum melihat Riana. Selamat ulang tahun, Bu Riana, katanya tulus. Tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu, saya rasa. Riana tertawa. Tawa yang lepas dan ringan. Tentu saja, Pak Agus. Terima kasih. Ada kabar terbaru? Tanya Pak Rudianto, lebih karena kebiasaan. Pak Agus mengangguk. Sedikit, katanya. Anika. Dia baru saja bebas bersyarat 2 hari lalu. Dapat remisi. Riana terdiam sejenak. Lalu, dia menghilang, kata Pak Agus. Tim saya melacaknya sampai stasiun bus. Dia membeli tiket satu arah keluar pulau, menggunakan nama yang berbeda. Dia sepertinya benar-benar ingin memulai hidup baru. Dia tidak akan mengganggu lagi. Riana mengangguk. Bagus untuknya. Semoga dia menemukan kedamaian. Dan Alan? Tanya Ibu Nurhayati pelan.
Pak Agus menghela napas. Masih sama. Di sel isolasi, tapi kali ini atas kemauannya sendiri. Dia menolak interaksi. Dia menolak kunjungan. Dia mengajukan banding, tapi ditolak mentah-mentah. Buktinya terlalu kuat. Pak Agus melanjutkan, kabar tentang arsip Wiratama yang dibocorkan Riana sudah sampai ke telinganya. Dia sadar bahwa dia mempertaruhkan segalanya demi harta yang tidak hanya gagal dia dapatkan, tapi juga sengaja dihancurkan oleh Riana. Itu pukulan terakhir baginya. Dia hancur. Dia bukan siapa-siapa lagi di dalam sana. Hanya tahanan lain yang sudah kehilangan akal sehatnya. Keheningan melingkupi meja mereka. Bukan keheningan yang canggung, tapi keheningan yang meresapi makna keadilan. Karma telah bekerja. Semua yang terlibat telah mendapatkan akhir yang setimpal. Alan, yang serakah akan kekuasaan dan harta, kini tidak memiliki keduanya, terkurung dalam penjara fisik dan mental. Anika, yang mencari jalan pintas menuju kekayaan, kini harus memulai dari nol dengan identitas baru. Para politisi dan pengusaha korup, yang berlindung di balik nama besar, kini menghadapi pengadilan. Dan si kembar, Lia dan Mia, yang menjadi korban tak berdosa, kini tumbuh di lingkungan baru yang aman, dengan masa depan cerah yang terjamin, jauh dari bayang-bayang orang tua mereka. Ibu Nurhayati mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop tipis. Dia memberikannya pada Riana. Bukan dari ibu. Ini dikirim Pak Agus, dari pengurus panti. Riana membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas gambar. Gambar dua anak perempuan, dengan nama baru mereka, Alia dan Adara, sedang berdiri di depan sebuah rumah kecil yang cerah. Di atasnya ada matahari dan pelangi. Di sudut kertas tertulis, "Terima kasih," dengan krayon warna-warni. Riana menatap gambar itu lama. Untuk pertama kalinya, melihat simbol pengkhianatan suaminya itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Yang ada hanya rasa lega. Dia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. Malam mulai turun. Pak Rudianto menyalakan beberapa lentera kertas di taman. Dia menghampiri putrinya yang sedang berdiri di tepi taman, menatap kerlip lampu kota di kejauhan. "Ayah bangga sekali padamu, Nak," bisik Pak Rudianto. Riana bersandar di bahu ayahnya. "Aku juga bangga pada ayah. Kita berhasil melaluinya." Ibu Nurhayati datang membawa sepotong kecil kue brownies dengan satu lilin di atasnya. "Ayo tiup lilinnya, Riana." Riana menatap api kecil itu. Dia teringat ulang tahunnya yang ke-28. Pesta besar, gaun mewah, dan pengkhianatan yang menghancurkan. Dia teringat kata-kata Alan di depan mikrofon, "Ini keluarga keduaku." Riana tersenyum tipis. 1 tahun, bisiknya pada dirinya sendiri. "Ulang tahun lalu, aku kehilangan seorang suami yang tidak pernah mencintaiku. Tahun ini, aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan kekuatanku, dan aku mendapatkan kembali keluargaku yang utuh." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu meniup lilin itu. Di bawah langit berbintang, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintainya, itu adalah perayaan ulang tahun terbaik yang pernah dia miliki, yang pernah dia miliki, yang pernah dia miliki, yang pernah dia miliki, yang pernah dia miliki.